Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Welcome, selamat datang kembali di channel ini yang membahas mengenai penggunaan ERP Odoo. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat selalu ya. Tetap semangat dan semangat untuk selalu berproses. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas seputar modul PLM atau Product Lifecycle Management. Tentunya hal asik dong. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Check it out. Oke teman-teman, kita sudah masuk nih di modul PLM. Namun sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum PLM itu apa? Oke, singkatan dari PLM adalah Product Lifecycle Management. Modul ini digunakan untuk proses pengelolaan siklus dari sebuah produk, mulai dari desain dan manufaktur. Oke, untuk penggunaan dari modul PLM ini sendiri, teman-teman bisa melakukan terlebih dahulu configuration ya teman-teman. Tapi sebelumnya PLM overview ini merupakan tampilan default dari Odoo-nya sendiri ya teman-teman. Di sini ada new product introduction dan BOM updates. Jadi belum adanya perlakuan di modul PLM ini. Oke, kita ke menu configuration. Yang pertama adalah kita mengisi ecotypes terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengklik di top menu configuration, kemudian klik ecotypes. Nah, ini adalah tampilan awal atau default dari modul PLM ini. Ecotypes itu apa sih? Ecotypes adalah tipe yang nantinya akan digunakan untuk dilakukan suatu perubahan. Eco sendiri adalah singkatan dari Engineering Change Order. Seperti itu teman-teman. Misalkan ada produk yang akan dilakukan revisi mengenai bahan bakunya, atau misalkan dari ada BOM update, misalkan bill of material, penambahan materialnya bisa di sini teman-teman. Di sini ada new product introduction dan ada BOM updates. Namun misalkan teman-teman mau nih menambahkan ecotypes yang baru, bisa nih teman-teman. Gimana sih caranya? Yang pertama ada klik new terlebih dahulu. Nah, di sini ada data untuk nama dari ecotypes-nya sendiri teman-teman. Misalkan sebagai contoh aja teman-teman, di sini saya memasukkan tester 1, atau misalkan di sini saya masukkan tes trial and error 1. Kita klik save manually, lalu kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk ecotypes-nya sendiri ada trial and error 1. Lalu pengaruhnya apa sih di modul PLM ini? Oke, kita lihat di modul overview. Dapat dilihat ecotypes yang kita input barusan sudah masuk ya teman-teman di bagian overview. Ini trial and error. Lalu selanjutnya kita kembali ke configuration dan kita pilih eco stage-nya. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah masuk, namun ini merupakan data default dari si Odoo-nya ini. Jadi belum diubah atau ditambahkan sama sekali teman-teman. Jadi ini mengenai langkah-langkah atau tahap-tahap dari perubahan produk ini atau perubahan dari Eco. Oke, untuk stage-nya ini saya kira tidak ada perubahan ya teman-teman. Namun apabila teman-teman ingin menambahkan Eco stage, teman-teman bisa klik new, kemudian sini teman-teman klik nama dari Eco stage-nya, misalkan revisi. Nah, oke.
Kemudian tipenya misalkan trial dan error. Kemudian di sini folded in Kanban view bisa dilihat ditampilkan view dari Kanban. Kemudian follow to every change, final stage-nya kita centang. Oke, sudah. Kemudian di sini ada state description and tooltip. Di sini teman-teman bisa menuliskan atau menginput dari notifikasi yang nantinya akan muncul di Iko ini. Oke, sudah, kita klik save manually saja. Nah, lalu dia akan muncul di revisi 1 di folder in Kanban-nya centang, kemudian dengan tipe trial and error. Oke, selanjutnya Ecotags. Ecotags ini hanya penanda saja ya teman-teman untuk perubahan yang dilakukan. Oke, jika configuration telah selesai, selanjutnya kita ke master data, yang mana ini terlebih dahulu kita harus memasukkan produk ya teman-teman. Jika teman-teman belum memasukkan produk dan bingung bagaimana cara masukkan produk, kita akan mulai melakukan input produk ya teman-teman. Teman-teman bisa mengaksesnya lewat master data, kemudian pilih produk. Nah, di sini sudah ada beberapa produk ya teman-teman yang sudah saya input. Namun pada pertemuan sebelumnya di sini saya memasukkan produk pisang, teman-teman. Oke, jika sudah masukkan produk pisang, selanjutnya kita berlanjut ke menentukan box center. Box center ini digunakan untuk tempat proses kerja teman-teman, tempat proses produksi ini akan dilakukan. Nah, di sini ada beberapa box center yang sudah saya input sebelumnya. Namun bila teman-teman ingin menambahkan box center baru, teman-teman bisa mengaksesnya di klik new. Kemudian teman-teman isikan nama dari tempat proses produksinya ini namanya apa, misalkan pencucian, kemudian tagnya kita biarkan saja ini tag itu sebagai mesin atau alat yang akan digunakan untuk proses pencucian, namun kita tidak menggunakan tagnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya jika work center 1 ini mengalami kerusakan, maka adapun di sini teman-teman bisa nih menginput alternatifnya. Misalkan di sini teman-teman bisa isikan pencucian 2. Kemudian pilih edit. Sama tampilannya seperti pengisian pencucian 1 tadi. Di sini ada tag, kemudian kodenya kita pilih saja PE2. Kemudian di sini ada jam kerjanya standar saja 40 jam per minggu. Kemudian di sini ada general information. Kemudian ada product information mengenai informasi produksi, time efisiensinya berapa, kapasitasnya berapa, kemudian target OEE-nya itu berapa. OEE adalah overall equipment effectiveness. Jadi target dari efektifan penggunaan mesin ini itu berapa persen sih teman-teman. Itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada costing information, informasi mengenai biaya. Kemudian di sini ada cost per hour atau biaya per jam. Ini harganya per work center itu berapa, misalkan harga untuk biaya yang dibutuhkan dalam work center ini per jam misalkan 3.000. Nah, untuk biaya pekerja di work center ini per jamnya misalkan kita pilih 5.000. Di sini ada pun analitik distribusinya mengenai setup time-nya. Setup time dari si work center ini misalkan berapa menit, kemudian waktu pembersihan ketika sudah selesai ini berapa menit. Kita kosongkan saja, biarkan saja. Oke, save. Kemudian save close.
ini kosongkan saja. Nah, di sini ada equipment atau alat yang digunakan untuk melakukan produksi di work center ini. Nah, ini pun sama, kita isi terlebih dahulu mengenai costing information-nya. Teman-teman bisa isikan di cost per hour-nya berapa, misalkan kita samakan saja seperti pencucian 2 ya teman-teman. Sini 3.000, kemudian sini 5.000. Kemudian analitik distribusinya kita biarkan 0 saja, tidak ada setup time ataupun tidak ada to clean up teman-teman. Untuk production information-nya kita setting menggunakan settingan auto saja ya teman-teman. Untuk spesifik capacitiesnya kita biarkan saja kosong, namun apabila jika ingin tambahkan bisa teman-teman tambahkan di add line, kemudian tambahkan misalkan apa, kemudian YOM-nya atau ukuran, satuan ukuran dari produk ini apa, kapasitas berapa, kemudian setup time-nya, clean up-nya berapa menit. Oke, jika sudah kita klik save manually. Oh iya, maaf, di sini saya belum masukkan kode ya. Oke, kita masukkan kode terlebih dahulu, misalkan PE1. Nah, kita save ulang. Nah, untuk work center-nya sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat bill of material. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu bill of material adalah suatu daftar atau struktur dari bahan baku yang akan digunakan dalam proses pembentukan produk akhir. Tuh, simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa bill of material yang sebelumnya sudah saya buat. Namun kita akan membuat baru ya teman-teman, dengan studi kasus kita ingin membuat keripik pisang. Nah, di dalam keripik pisangnya ini ada beberapa bahan-bahan yang tentunya menjadi penunjang dari pembentukan keripik pisang ini. Nah, bahan penyusunnya itulah yang disebut sebagai bill of material. Oke, tanpa berlama-lama kita bisa klik new teman-teman. Oke, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita sesuai dengan studi case kita ingin membuat keripik pisang. Di sini kita tulis terlebih dahulu keripik pisang. Nah, di sini belum ada ya teman-teman daftar dari produk keripik pisang ini. Jadi kita harus buat secara manual. Kita klik create and edit. Nah, kemudian di sini langsung diarahkan untuk pembuatan produk baru. Kita klik saja kayak resolve dan can be purchase-nya kita checklist, jadi kita bisa jual dan kita bisa beli keripik pisang ini. Kemudian untuk produk type-nya kita ingin si keripik pisang ini terlacak stoknya. Jadi kita pilih yang storable produk, kemudian kebijakan dari penagihannya kita pilih yang order quantities, jadi bisa ditagih ketika barang belum dikirim. Kemudian ukuran dari keripik pisang ini, satuan ukurannya kita pilih kilogram saja teman-teman. Oke, kilogram, dan purchase nya juga pasti akan mengikuti. Kemudian sales price-nya maaf. Sales price ini harga yang kita tentukan dalam menjual keripik pisang. Misalkan kita jual seharga 7.000. Kemudian di sini ada pajak pembelian sebesar 11%. Dan di sini harga yang dikenai harga modal nih teman-teman. Harga modalnya yaitu misal kita kenai 5.000. Kemudian untuk produk kategorinya kita pilih bahan jadi. Dan untuk internal referensinya kita biarkan saja, ini kaitan dengan kode barcode, dengan barcode dari produk ini, dan produk template text-nya kita kosongkan saja. Oke, untuk atribut dan variannya kita kosongkan saja karena tidak ada varian lain untuk
produk keripik pisang kita ini. Kemudian selanjutnya sales, purchase-nya kita biarkan saja, inventory-nya, untuk rutenya kita klik saja di manufaktur juga. Oke, untuk accounting kita biarkan saja. Oke, jika sudah semua kita isi mengenai data-data dari produk keripik pisang ini, lalu kita bisa save and close. Oke, nah sudah ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya tahu bahwa keripik pisang ini sudah terinput atau belum? Teman-teman bisa mengklik master data, lalu teman-teman klik produk. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman mengenai produk keripik pisang. Jadi modul PLM ini tersinkronisasi dengan inventory dan manufaktur. Oke, kita berlanjut ke bill of material teman-teman. Kita lanjutkan studi case kita. Oke, kita masih perlu mengisi beberapa data ya teman-teman untuk bill of material ini. Untuk produk variannya kita isi keripik pisang lagi, kemudian kuantitinya 1 per kilo saja. Untuk menjadikan suatu keripik pisang ini kuantitinya 1 kilo saja teman-teman. Referensinya kita buat KP1 kodenya untuk keripik pisang ini. Kemudian tipe dari bill of materialnya ini kita manufaktur aja produk ini. Jadi produk ini dia peroleh dari kegiatan manufaktur. Namun di sini ada kit dan subcontracting. Mungkin nanti jika teman-teman perlu, teman-teman bisa bertanya atau mengusulkan ide bagaimana cara melakukan subkon. Baik, di sini selanjutnya ada komponen. Nah, untuk komponen ini digunakan untuk penyusun dari si keripik pisang ini. Bahannya apa aja sih untuk menjadikan 1 kilo keripik pisang? Sebagai contoh kita tentunya perlu produk pisang dong. Kita pilih pisang. Oke, nah berapa sih jumlah pisang yang diperlukan untuk membuat 1 kilo keripik pisang ini? Misalkan kita setup di 4 unit saja atau 5 unit aja, 5 unit pisang untuk buat 1 kilo keripik pisang. Atau mungkin terlalu sedikit ya teman-teman, kita bisa tambahkan 10 unit. Oke, kemudian kita tambahkan gula, misalkan kita butuhnya 50 gram. Kemudian kita tambahkan garam, misalkan garam juga kita tambahkan misalkan 20 gram. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Misalkan saja ini contoh pisang, gula, dan garam. Oke, operationnya operasi yang dilakukan di tempat kerja ini apa? Nah, kita bisa lakukan operasi di bagian menu operation ini. Oke, nah di sini ada create operation baru. Maaf, kita ulangi saja. Di sini akan kita tambahkan operasi atau pengerjaan di bagian work center ini teman-teman. Misalkan keripik pisang ini operasinya apa aja. Misalkan operasinya kita pilih pencucian. Kemudian di sini ada pencucian 1 yang sudah kita input. Dan variannya kita kosongkan, set duration manually. Nah, untuk durasinya ini misalkan kita pilih 10 menit. 10 menit untuk melakukan pencucian. Oke.
sini ada worksheet. Worksheet ini digunakan ketika teman-teman ingin menambahkan SOP dari bentuk PDF, Google Slide, dan teks. Kemudian ada description di sini, deskripsi untuk melakukan pencucian ini. Misalkan deskripsinya cuci hingga bersih. Oke. Kemudian save and close. Oke, maaf, kita kembali lagi ke bill of material, operation. Oke, 10 add line. Misalkan di sini ada pemotongan. Jadi sininya operationnya pemotongan. Untuk pemotongan ini kita samakan saja 10 menit. Kemudian hati-hati pisau tajam dan iris sesuai dengan standar. Nah, di sini deskripsi dalam melakukan operasi pemotongan, teman-teman. Oke, save and close. Nah, jadi untuk operasi dalam membentuk suatu produk akhir berupa keripik pisang ini terdapat 2 operasi. Yang pertama ada operasi pencucian dan yang kedua ada operasi pemotongan. Untuk durasinya adalah 10 menit. Oke, byproduct. Byproduct ini adalah sisa-sisa yang dihasilkan selama proses produksi. Misalkan ketika memproduksi keripik pisang ini menghasilkan misalkan ada remahan-remahan atau potongan-potongan dari si keripik pisang ini. Nah, itulah yang disebut sebagai byproduct ini. Misalkan byproductnya kita pilih remahan keripik. Nah, ini akan kita buat dan edit lagi, teman-teman. Oke, ini tampilan awal jika kita membuat create byproduct baru. Sama seperti kita menambahkan produk ya, teman-teman. Biasa kita yang bisa kita centang, yang bisa kita centang, kemudian storable product. Ya. Ininya tipe produk, storable produk, kemudian invoice-nya order quantities, ininya unit kita rubah menjadi gram, ukuran jadi gram. Misalnya price-nya untuk menjual ini kita buat 30.000 saja, maaf. Kemudian untuk cost-nya kita dapat 2.000 saja. Untuk produk kategorinya kita buat menjadi barang stok saja. Oke, untuk ininya tidak dapat dibeli namun bisa dijual. Oke, save and close. Kemudian ini miscellaneous-nya kita biarkan saja. Oh iya, untuk miscellaneous-nya ini jika kita memilih kategori manufacturing, jadi rutenya itu kita akan simpan di gudang manufacturing ya, teman-teman. Oke, kita save. Oke, sebelumnya saya lupa menjelaskan mengenai bonusnya itu manufaktur di produk saja, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, sudah jadi, teman-teman, nih di bagian bill of material mengenai keripik pisang dengan referensinya yaitu KP1, kemudian bond type-nya yaitu manufaktur is product. Nah, oke, kemudian misalkan di PLM ini kita mau merevisi atau ini menambahkan bahan baku, misalkan, teman-teman. Kita bisa nih, teman-teman, melakukan perubahan susunan bahan bakunya. Teman-teman bisa klik change. Nah, di sini ada engineering change order atau ECO itu sendiri. Jadi gunakan apabila teman-teman ingin merevisi, menambah atau mengurangi bahan baku.
Oke, klik new, kemudian kita isikan di sini. Misalkan description-nya adalah revisi keripik pisang. Type-nya sudah kita buat sebelumnya, tipe ICO-nya ada new production, bulk update, trial and error. Dikarenakan di sini saya akan menambahkan bahan baku baru dalam penyusunan atau dalam pembuatan keripik pisang, di sini saya akan memasukkan tipe produk atau tipe ICO-nya sendiri, yaitu bulk update. Di sini apply on, bill of material, kemudian produknya kita kosongkan. Sini kita klik, Oke, di sini kita klik produknya keripik pisang. Nah, jadi secara otomatis dia akan mengklik bill of material dengan kode reference KP1 keripik pisang. Kemudian di sini ada penanggung jawab responsible-nya, yaitu dengan nama Ramadan Nur Fariji. Teman-teman bisa menambahkan baru. Dan di sini ada efektif berkaitan dengan dimulainya ICO ini kapan. Misalkan di sini as soon as possible. Jadi ICO ini dikerjakan sesegera mungkin. Atau misalkan teman-teman bisa nih melakukan add date, memilih add date. Nah, jadi si ICO ini akan dimulai pada tanggal berapa sesuai dengan ketentuan yang teman-teman inginkan. Namun di sini saya akan memilih as soon as possible saja. Jadi saya ingin si keripik pisang ini segera dilakukan perubahan. Oke, untuk teksnya kita biarkan saja kosong. Kemudian di sini ada pupil. Sini mengenai persetujuan ya teman-teman. Persetujuan dari siapa yang akan melakukan ICO ini. Ini kita kosongkan saja, kita save dulu. Nah, lalu di sini akan terbentuk ICO 004 dengan nama revisi keripik pisang. Oke, kita mulai start revision ya. Kita mulai untuk melakukan sebuah revisi. Nah, di sini sudah mulai nih teman-teman. Nah, di sini tadi ketika di configuration ada new, in progress, validate, effective. Nah, di sini jika teman-teman melakukan ICO stage, maka di sini akan muncul nih teman-teman step-step dari perubahan dari sebuah produk. Di sini ada new, kemudian adalah in progress, validate, dan effective. Jadi pertama revisi ini berada di tahap new baru. Kemudian jika sudah dimulai, maka teman-teman bisa klik in progress ini. Nah, artinya bahwa si revisi keripik pisang ini dalam pengerjaan. Jika teman-teman ingin menambahkan perubahan, teman-teman bisa mengklik revision P2. Nah, di sini terbentuk suatu dokumen ya teman-teman, suatu data mengenai bill of material yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jika teman-teman ingin menambahkan atau mengurangi, teman-teman tinggal men-setting di bagian komponen. Misalkan mau mengurangi, teman-teman bisa mengklik icon trash ini untuk menghapus. Dan namun di sini saya ingin menambahkan suatu komponen baru. Misalkan di sini saya sudah menginput oke, di sini saya akan menambahkan minyak goreng. Tentunya jika mau membuat keripik pisang tentunya diperlukan minyak goreng. Nah, untuk jumlahnya yaitu 1 liter untuk membuat 1 kilo keripik pisang. Nah, teman-teman juga bisa nih mengubah operation by produk dan miscellaneous-nya.
Oke, jika sudah, kita klik save. Nah, di sini ada operation performance. Di sini belum down ya teman-teman. Di sini belum ada data apa-apa. Dan kita berlanjut ke echo. Nah, ketika sudah dilakukan pemrogresan, selanjutnya kita klik validate untuk memvalidasi bahwa si BOM atau si revisi dari keripik pisang ini sudah dilakukan. Di sini ada note change-nya. Kita tuliskan saja, misalkan uji coba. Jika enak, maka boleh dilanjutkan. Oke. Jika sudah, kita klik apply change untuk mengapply perubahan yang sudah kita buat. Nah, sini sudah ada tanda efektif. Teman-teman bisa mengubah nama atau mengubah status dari perubahan ini. Oh iya, tadi saya lupa untuk menjelaskan mengenai ini. Oke. Nah, di sini akan muncul mengenai efektivitas dari perubahan yang sudah kita buat. Di sini teman-teman bisa memindahkan atau menggeser mengenai progres dari perubahan ini. Misalkan new in progress, validate, dan efektif. Kita bisa rubah sesuai dengan progresannya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk PLM ini biasanya di perusahaan dipegang oleh divisi PPIC ya teman-teman. Nah, perubahan dari bill of material ini nantinya juga akan berpengaruh di bill of material di modul manufaktur teman-teman gitu. Jadi untuk menggunakan PLM itu sendiri cukup ya teman-teman. Kemudian di sini ada reporting mengenai laporan dari perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada perubahan keripik pisang ya teman-teman, sudah divalidate. Oke. Nah, seperti itu saja teman-teman pembahasan mengenai modul PLM ini. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Alright teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, menyuarakan ide, atau ingin mengkritik mengenai penyampaian materi saya, silakan teman-teman chat lewat kolom komentar. Oke, saya Ramadhanul Fariji pamit undur diri. Thank you semuanya. Selamat belajar dan semangat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.